أبدا على حبيبك خير الخلق. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, menjalankan sunnah yang beliau bawa, mengikuti syariat yang diajarkan oleh beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para santri tahfizul Quran Al-Markazul Islami yang mudah-mudahan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang singkat ini Ustadz nggak mau banyak bicara. Karena malam kemarin pun udah Ustadz sampaikan sama anak kelas 1. Ini mau Ustadz sampaikan ke saful awal, saful sani, saful salis. Supaya semuanya tahu. Nggak anak kelas 1 aja yang tahu. Pembahagian penghafal Al-Quran. Nah, itu ada 4. Yang pertama, cepat ngafal, lama lupa. Yang kedua, lama ngafal, lama lupa. Yang ketiga, lama ngafal, cepat lupa. Yang keempat, ini yang paling parah ini. Lama hafal, cepat lupa. Kalau yang keempat tadi, yang ketiga, cepat hafal, cepat lupa. Yang keempat, ngafalnya lama, lupanya cepat. Kita semua milih nomor berapa? 1, 2, 3, apa 4? Yang pilih nomor 4 boleh angkat tangan? Memang nggak ada yang angkat tangan. Tapi semuanya pengamalannya nomor 4 ya. Nggak. Semoga semua kita yang ada dalam ruangan ini bisa seperti golongan nomor 1. Amin. Yang pertama itu cepat ngafalnya, lama hilangnya. 3-4 hari, 5-6 hari nggak diulang, tapi nggak hilang. Contohnya seperti siapa? Syekh Sulaiman, lahir 220 Hijriah, lahir tahun 220 Hijriah. Biasa dipanggil sama orang Syekh Daud. Beliau itu ulama yang sangat luar biasa. Beliau menghafal cepat, lupanya lama. Mau lupa nggak bisa. Kayak mana itu enaknya coba? Mau lupa nggak bisa. Kita mau nggak lupa malah lupa. Kebalikannya. Beliau mau lupa nggak bisa. Pernah mungkin kalau bahasa kita sekali-sekali lupalah. Lupa. Pas dites masih bisa. Pas diuji masih ingat. Kalau kita berusaha sekuat mungkin untuk ingat tapi lupa. Ya, beda tipis saja dengan Syekh Sulaiman ya. Jadi yang Ustadz bilang malam hari ini adalah cara agar bisa di dalam kitab At-Tibyan juga. Tengok kitab At-Tibyan, karangan siapa? Karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Kita bukan cerita mazhab malam ini. Kita cerita cara, metode dan sistem. Cara agar bisa untuk mengamalkan kategori yang pertama tadi, cepat ngafalnya, lama hilangnya. Kayak mana caranya? Yang pertama itu niat. Tengok di hadis Arba'in. Apa yang pertama kali hadis di situ? Innamal a'malu bin niyyat. Karena di semua kitab-kitab hadis pasti yang pertama kali itu niat. Kenapa? Karena memang setiap apapun yang kita kerjakan diawali dengan niat yang baik. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Niat yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Sekarang tergantung niat kita. Mungkin di antara kita ini ada yang niatnya kalau nanti udah 1 juz minta beli sepatu homipad. Yang ada mainan remote-nya itu. Tahu kan? Mungkin nanti ada yang minta beli. Pokoknya segala macam lah. Kita hilangkan niat itu dulu. Niatnya karena siapa? Karena enggak dimarah Enggak lah. Karena Allah. Bukan karena biar nggak kena marah sama Ustadz. Itu udah salah niat. Karena Allah. Tengok di Gua Hiro. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Kayak mana bunyi ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bunyi ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika Malaikat Jibril menyampaikan, Malaikat Jibril belum menyempurnakan ayat tadi. Masih Iqra, bacalah. Nabi Muhammad gak bisa baca. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril nyuruh lagi, Iqra,
masih nggak bisa juga. Sampai malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan kuat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Tengok di Al-Quran, bismi. Bi-nya itu bi ada alif. Nggak pernah ada selain ayat seperti itu yang bi baris bawah tapi ada alif. Biasanya kalau baris bawah berjumpa dengan huruf ya. Baris atas baru alif. Baris bawah ya. Baris bengkok pasangannya huruf waw. Tapi di situ bismi. Bi-nya itu bi yang beralif. Bi yang beralif. Bi tapi nggak pernah ada. Tapi di ayat itu ada. Kenapa? Karena disitulah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah karena Allah. Baru Nabi Muhammad bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Ketika Nabi Muhammad membaca, nggak tahu karena siapa, Nabi Muhammad nggak bisa. Disuruh baca sama malaikat Jibril, Iqra, Nabi Muhammad nggak bisa. Tapi begitu, karena Allah yang maha menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah karena Allah, baru Nabi Muhammad bisa. Baru Nabi Muhammad pun baca sebentar langsung hafal. Baca sebentar langsung hafal. Nengok-nengok sebentar langsung hafal. Begitu juga kita. Kalau niat kita bukan karena Allah, itu susah itu. Tapi kalau udah niat karena Allah, malam ini hafal setengah halaman, besok tiba-tiba datang setengah halaman lagi. Jadi 1 halaman. Malam ini hafal 1 halaman, besok tiba-tiba datang setengah halaman tambahan. 1 halaman setengah. Tapi terjadinya kapan? Ketika gajah masuk lubang semut ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak ada yang kayak gitu. Masih niatnya ya masih masuk pesantren kenapa? Biar nggak disuruh mama tidur siang di rumah, Ustaz. Gimana itu? Masuk pesantren kenapa? Di rumah sama kakak berantem rebut-rebutan remote. Kenapa masuk pesantren? Pangkat Free Fire udah boyah-boyah selalu, Ustaz. Bosan main. Kenapa masuk pesantren? Mabar Mobile Legend. Gak ada imbang, udah juara 1. Ya udah di pesantren aja, ngajak-ngajak mabar kawan-kawan pesantren pas pulang Idul Fitri Idul Adha. Hancur kayak itu. Enggak, masuk pesantren karena Allah. Akan dimudahkan Allah. Tengok cerita Ustaz Adi Hidayat. Beliau menanamkan kecintaan. Tahu cinta? Cinta beliau dengan Al-Quran itu. Dan Al-Quran pun cinta. Nah, siapa yang pernah mengalami dibanguni sama Al-Quran? Pernah? Ketika tidur dibanguni sama Al-Quran? Pernah? Bangun, sholat tahajud, kata Al-Quran. Pernah? Gak pernah kan? Ada seorang ulama gitu. Beliau setiap hari mengulang hafalannya ketika sholat tahajud. Setiap hari mengulang hafalannya ketika sholat tahajud. Jadi pada satu malam karena beliau lelah. Jadi ketika di waktu tahajud gak terbangun. Ketika tidur seperti ada yang menarik kakinya. Bangun, waktunya murojaah aku, kata. Itu berarti siapa yang membangunkan? Al-Quran. Kenapa? Karena sudah menanamkan kecintaan. Kayak kita lah cinta sama orang. Pasti kita jaga kali kan? Kita perhatikan kan? Telepon gak diangkat, SMS gak dibalas. Rupanya. Waalaikumsalam. Lanjut, San. Gak apa-apa. Lanjut. Udah siap?